Ada sebagian ahlul bid'ah, ini bukan kita katakan ahlul bid'ah, sebagian memang ahlul bid'ah yang menuduh Saudi ataupun Wahabi, negara Wahabi, negara Saudi itu negara yang tidak mempedulikan bekas, apa namanya itu? Sisa-sisa sejarah. Sisa-sisa sejarah Islam itu malah dihancurkan oleh negara Wahabi. Pernah dengar ya? Contohnya apa dikatakan? Tempat lahirnya Rasulullah, rumah lahirnya Rasulullah itu sekarang nggak ada lagi, dihancurkan oleh. Kenapa nggak dibangun? Inilah tempat lahirnya Rasulullah. Apalagi yang dihancurkan oleh Wahabi, apalagi itu? Yang mungkin bukan sejarah ya, tapi itu dibuat-buat oleh orang ahlul bid'ah, yaitu bangunan-bangunan di atas kuburan. Antum kalau lihat di internet sampai sekarang pun masih ada kuburan Baqi ataupun kuburan Ma'alla. Kalau pakai bahasa Indonesia saya nggak tahu keluar atau tidak, tapi kalau keluar pakai bahasa Arab keluar kuburan Ma'alla zaman dulu, kuburan Baqi zaman dulu. Maka yang akan keluar adalah seperti komplek masjid. Bukan masjid, satu masjid, komplek masjid. Ada kubah 1, kubah 2, kubah 3, kubah 4, kubah 5. Ada tiangnya. Ini kuburannya Siti Khadijah. Ini kuburannya ini kuburan sahabat ini kuburan sahabat ini kuburan sahabat ini, sahabat. Itu yang terlihat. Nah, begitu dikuasai oleh Ibnu Saud, Mekah dan Madinah, dibongkar, dihancurkan semua. Terus kuburannya dibiarkan apa adanya seperti semula, yaitu hanya tumpukan kerikil ataupun tumpukan batu. Baik. Kemudian disebarkan apa? Yang disebarkan adalah ini anak dari SMA dulu. Pertama sekali anak dengar kata-kata Wahabi. Anak nggak tahu itu apa. Pertama kata-kata Wahabi, mereka katakan Wahabi itu adalah penghancur kuburan sahabat. Siapa yang benci? Mendengar kata-kata ini siapa yang gak benci? Jangankan kuburan sahabat, kalau ada yang bilang yang menghancurkan kuburan orang tua saya pun saya akan benci dia. Ini dibilang menghancurkan kuburan sahabat orang yang sangat kita muliakan. Apa ini maksud? Yang bayangan anak menghancurkan kuburan sahabat apa? Sahabat digali, dihancurkan, diratakan dengan tanah, dibangun bangunan, itu bayangan anak itu. Ternyata yang dinamakan menghancurkan kuburan sahabat maksud mereka adalah menghancurkan bangunan di atas kuburan. Dan ternyata itu adalah sunnah Rasulullah SAW seperti itu. Perintah Rasulullah SAW untuk menghancurkan, meratakan bangunan yang dibangun di atas kuburan. Tapi, dan itu disebutkan di mazhab Syafi'i di kitab Mughnil Muhtaj. Ketika beliau mengingkari ada ulama yang mengatakan boleh membangun bangunan di atas kuburannya para ulama. Jadi ada seorang ulama Syafi'i, beliau membantah ada orang yang mengatakan bolehnya membangun yang nggak boleh bangun bangunan itu kuburan biasa. Adapun kuburan para ulama itu boleh dibangun agar orang tahu itu kuburan ulama. Dibantah oleh beliau, nggak boleh, tetap haram hukumnya. Adapun yang pernah dibangun oleh orang di atas kuburan ulama itu dilakukan oleh orang-orang jahil, orang-orang yang bukan para sahabat, bukan para tabi'in, sudah di luar zaman para sahabat dan tabi'in, maka itu nggak boleh kita tiru. Ini Pak yang bahayanya Pak ya. Apabila ada orang melakukan kemungkaran, yang lakukannya adalah orang awam, kemudian orang alim mendiamkan, sehingga datanglah generasi berikutnya, mereka akan mengira itu boleh karena nggak ada yang mengingkari. Nah, Imam Asy-Syarbini ini penulis Mughnil Muhtaj, beliau mengatakan itu walaupun pernah dilakukan dan masih ada sekarang, itu dilakukan di luar zaman sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in.
Dan jangan bilang ijma, karena di luar zaman mereka kita nggak melakukan lagi ijma, karena mereka sendiri mengingkarinya. Jadi kalau sampai sekarang antum akan mendengar ucapan dari mereka ini, Wahabi itu yang menghancurkan kuburan sahabat. Nanti kalau kita kuasai Mekah dan Madinah, kita akan bangun kembali. Itu mereka yang nggak malu mengatakan pengikut Nabi, nggak malu mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah, padahal perbuatan mereka bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW secara jelas, larangan untuk membangun di atas kuburan. Baik. Di antara perbuatan sahabat, sebuah tempat, kalau tadi kan zaman sudah ya, tempat para sahabat tidak ada yang melestarikan kuburan, melestarikan rumah Rasulullah, melestarikan di mana Rasul berpijak ketika beliau awal hijrah, dari sana titik hijrah sampai di sana titik sampai ke Madinah. Di antara yang dilakukan oleh sahabat juga adalah itu oleh Umar bin Khattab, beliau menyuruh untuk memotong pohon tempat para sahabat melakukan bai'atul ridwan. Allah menyebutkan langsung di dalam Al-Quran tentang para sahabat melakukan bai'ah di bawah pohon. Idh yubayi'unaka tahta syajarah. Di mana itu? Ketika peristiwa Hudaybiyah. Para sahabat semuanya di bawah pohon, di padang pasir, di bawah pohon, mereka berbaiat kepada Rasulullah SAW. Itu kan tonggak sejarah sebenarnya itu. Semuanya mau berbaiat kecuali satu orang yang dialami dari orang munafik. Dan Allah langsung mengatakan di bawah sebuah pohon. Kata Umar bin Khattab, kata seorang sahabat, kalau Umar Khattab yang menyuruh untuk memotong pohon. Tahun berikutnya ketika kami datang haji, kami lupa pohon yang mana. Itu kata sahabat. Tahun ini kita berbaiat di sini. Tahun berikutnya kita kan disuruh pulang, mereka nggak boleh umroh, nggak boleh masuk Mekah. Kesepakatannya tahun depan lagi datang. Tahun depan datang umroh, dinamakan umrohul qadha. Mereka lewat depan itu, kata sahabat, kami lupa pohonnya mana kemarin itu. Ini menunjukkan mereka tidak peduli dengan yang gini-ginian. Bahkan bukan tidak peduli dengan sebuah tempat, sebuah simbol, mereka lebih peduli dengan keyakinan dan amalan. Amalan kami baiat, mau di bawah pohon, mau di sana, mau di sana. Jadi baiat itu bukan gara-gara harus di bawah pohon, bukan nilainya adalah pohon, bukan gara-gara pohon inilah kemudian pahalanya besar, bukan. Yang penting baiatnya kebetulan di bawah pohon. Baik, ini kata-kata sahabat. Nah, ketika zaman Umar bin Khattab, beliau melihat ada sebagian orang ketika lagi ke Mekah, dan sebagian orang keluar dari jalan. Tuh, kata Umar Khattab, ngapain orang itu? Oh, mereka itu mau singgah ke sebuah tempat yang dulu Rasul pernah singgah di situ. Nampak kilas istilahnya apa? Nampak kilas perjalanan Rasul dari Madinah ke Mekah. Rasul pernah berhenti di situ sholat. Oh, kami juga mau sholat di situ. Dilarang oleh Umar bin Khattab. Jangan lakukan itu. Gara-gara seperti inilah tersesatnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai tonggak sejarah dengan cara dibikin masjid. Kata Umar bin Khattab, kalau memang pas waktu sholat sampai ke tempat itu, sholat nggak apa-apa. Bukan gara-gara memilih tempat itu. Kalau memang bukan lagi datang waktu sholat, walaupun datang ke tempat itu, jangan kita sholat di tempat itu. Intinya apa? Jangan menjadikan tempat itu sebagai monumen, tempat tonggak bersejarah yang seakan-akan di sana punya nilai ibadah tertentu. Bahkan juga dikisahkan beliau menyuruh memotong pohon yang diduga oleh orang-orang yang melakukan mengunjungi pohon itu, ini tempat dilakukan bai'atul ridwan, walaupun tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Karena para sahabat aja lupa. Masa para tabi'in tahu? Masa para tabi'in tahu? Tapi mereka pingin, oh ini pohonnya. Datang, ya namanya setan ya, nanti akan digoda-goda untuk beribadah di bawahnya
agar Allah ridho kepada saya sebagaimana Allah ridho kepada para sahabat yang berbaiat. Jadi mereka seakan mengangkat ridhonya Allah gara-gara di bawah pohon, bukan gara-gara baiat. Nah, dengar seperti itu Umar bin Khattab juga apa? Potong pohon itu. Walaupun itu pohon benar atau tidak, mereka nggak tahu. Yang jelas orang sudah menjadikan itu pohon sebagai tonggak sejarah yang kemudian dijadikan tempat ritual. Itu yang harus kita yakini, yang harus kita ajarkan kepada anak-anak cucu kita tentang berkaitan dengan sejarah ini. Jangan sampai mereka menjadikan tempat waktu yang tidak pernah dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya menjadi seakan-akan adalah tempat dan waktu yang khusus untuk beribadah. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo, ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.